Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai. Halo semuanya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya pada kita semua. Kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan. Kita wajib bersyukur dengan baca hamdalah bersama-sama. Yuk, alhamdulillahirrahmanirrahim. Salawat kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita akan belajar tentang tematik kelas 6, yaitu pengembangan dari KD menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Jadi ini adalah pengembangan dari materi adaptasi tumbuhan, yaitu KD 3.3 di tema 2 kalian ya. Jadi di tema 2 kalian ini dikembangkan untuk KD cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya dikembangkan di video kali ini ya. Hari ini kita akan belajar tentang adaptasi tumbuhan. Yang akan kita pelajari yaitu pengertian adaptasi, kemudian tujuan adaptasi, kemudian jenis-jenis dan contoh adaptasi tumbuhan. Ya, kita akan belajar itu untuk hari ini. Semoga kita diberikan kemudahan dan kepahaman ilmu untuk mempelajari mata pelajaran hari ini. Yang pertama, kita akan belajar pengertiannya terlebih dahulu ya. Jadi, apa itu adaptasi? Yaitu kemampuan atau kecenderungan makhluk hidup dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan baru atau untuk dapat tetap hidup dengan baik. Ya, jadi kemampuan atau kecenderungan makhluk hidup dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ya, tujuannya agar untuk tetap hidup dengan baik. Kemudian ada tumbuhan yang hidup di gurun, ada tumbuhan yang hidup di air. Dari lingkungan hidupnya itulah tumbuhan akan memiliki bentuk penyesuaian diri. Meskipun begitu cara tumbuhan dalam beradaptasi demi melindungi dirinya terbilang sangat unik sekali. Yuk sekarang kita lihat tujuan adaptasi. Apa itu tujuan adaptasi? Berdasarkan poin-poin penting yang bisa kita ambil dan simpulan tujuan adaptasi adalah melindungi diri dari musuh atau pemangsa. Jadi itu maupun untuk tumbuhan dan untuk hewan juga sama-sama untuk melindungi diri dari musuh atau pemangsa. Kemudian itu mendapatkan makanan, kemudian untuk bertahan hidup, kemudian melestarikan keturunan atau berkembang biak. Itu adalah tujuan adaptasi yang sudah dirangkum dalam video kali ini ya. Tujuan adaptasinya seperti itu, anak-anakku. Untuk jenis-jenis adaptasi, yaitu di dalam adaptasi tumbuhan itu dibagi menjadi 3. Jadi tumbuhan dan hewan pun juga dibagi 3. Ada morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Nah, kita belajar tentang adaptasi morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Yuk, yang pertama kita akan bicara tentang adaptasi morfologi. Apa itu adaptasi morfologi? Ya, pasti ada yang penasaran nih. Adaptasi morfologi adalah cara untuk menyesuaikan bentuk tubuh dan alat-alat yang ada pada tubuh organisme agar sesuai dengan lingkungannya. Jadi, adaptasi morfologi adalah cara untuk menyesuaikan bentuk tubuh dan alat-alat yang ada pada tubuh organisme agar sesuai dengan lingkungannya. Jadi, dia menyesuaikan bentuk tubuhnya agar apa? Agar dia bertahan hidup di lingkungannya tersebut. Nah, adaptasi morfologi ini masih dibagi menjadi 3. Seperti ada hidrofit, higrofit, dan xerofit.
Contoh adaptasi morfologi. Ini ada 3 tadi ya. Ada hidrofit, higrofit, dan xerofit. Di hidrofit ini tumbuhan yang hidup di lingkungan air. Jadi ini hidrofit itu tumbuhan yang hidup di lingkungan air. Seperti itu. Ada ciri-cirinya ya. Batangnya tetap berongga. Tujuannya apa? Untuk saluran udara. Jadi dia batangnya berongga karena ada air, kemudian batangnya berongga, jadi untuk saluran udara. Kemudian biasanya daunnya itu memiliki lapisan lilin dan terdapat banyak stomata dan sering melakukan gutasi, itu proses pelepasan air dalam bentuk cair dari jaringan daun. Jadi biasanya di atasnya itu berair seperti itu. Kemudian yang contohnya itu ada kangkung dan teratai. Jadi kangkung ya hidup di air seperti itu. Kemudian teratai, pasti kalian pernah melihat teratai seperti gambarnya yang samping kanan itu ya. Teratai seperti itu. Kemudian lanjut, itu tumbuhan yang hidup di tanah basah atau lembab disebut higrofit. Ini banyak kita jumpai itu apa? Tumbuhan paku, kemudian pakis. Yang di samping kanan kalian itu adalah gambar atau contoh tumbuhan paku. Yang ini adalah contoh tumbuhan paku. Kemudian ciri-cirinya kita bisa lihat apa? Daunnya lebar dan tipis. Fungsinya untuk apa? Mempercepat proses penguapan air melalui daun. Kemudian yang terakhir itu ada xerofit. Itu tumbuhan yang hidup di tanah yang kering atau tandus ya. Ini bisa kita lihat di sini ya. Di sini ada pohon kurma. Berdaun tebal, sempit, berlapis lilin. Kutikula, fungsi batang tumbuhan hibrida adalah tempat menyimpan cadangan air. Seperti itu. Jadi agar tidak berdaunnya tebal dan sempit berlapis lilin itu agar tidak banyak terjadi penguapan seperti itu. Kemudian kita lanjut adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi adalah proses penyesuaian diri berdasarkan fungsi kerja organ-organ tubuh organisme terhadap lingkungan. Untuk mengetahui bentuk adaptasi ini tidaklah mudah karena berkaitan dengan fungsi organ di dalam tubuh. Ya, karena ini tergantung dengan fisiologi, jadi fungsi kerja tubuh. Contoh adaptasi fisiologi. Berikut contoh adaptasi fisiologi pada tumbuhan. Ada tumbuhan berbunga umumnya menghasilkan nektar untuk menarik serangga sehingga dapat membantu proses penyerbukan. Jadi seperti tumbuhan berbunga yang seperti pohon mangga itu kan ada bunganya yang berwarna-warni. Ada yang maksudnya bunganya itu berwarna, kemudian itu untuk menarik serangga untuk membantu proses penyerbukan. Kemudian tumbuhan bakau memiliki akar gantung yang berfungsi sebagai media pernafasan. Itu biasanya kita temukan di pantai-pantai. Kemudian tumbuhan pakis menggulung dan mudahnya untuk beradaptasi dengan lingkungan yang lembab. Kemudian yang ketiga, adaptasi perilaku. Proses adaptasi tingkah laku dilakukan oleh organisme berupa penyesuaian perilaku terhadap kondisi lingkungan. Selain untuk memperoleh makanan, penyesuaian juga dilakukan sebagai perlindungan diri dari predator yang ingin memangsa. Contoh adaptasi perilaku yaitu proses meranggas atau menggugurkan daun merupakan upaya penyesuaian tingkah laku yang dilakukan oleh pohon-pohon tertentu seperti pohon jati pada musim kemarau. Kemudian, seismonasti atau tikmonasti adalah gerakan tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan sentuhan. Contohnya apa? Putri malu yang mengucup ketika disentuh. Seperti itu.